Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan video yang kemarin, video ke-6 ini ya. Kita akan membuat form tulis pengaduan. Jadi untuk yang pertama ya, kita hidupkan dulu KS Web kita. Saya hidupkan dulu KS Web saya. Ini semuanya sudah hidup. Kita coba akses program kita kemarin. Nah, ini saya coba akses program saya kemarin dengan nama tugas web. Ini kemarin, ini tugas kita. Kita masukkan username-nya 123, passwordnya juga 123, yaitu kemarin Alif Anwar. Kita login aja, ini sebagai Alif Anwar. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ini, menu tulis pengaduan ini. Kenapa ini error? Karena kita belum membuat filenya. Bagaimana cara yang pertama untuk membuat file ini? Kita pergi dulu ke quick edit kita, editor kita. Nah, kita buat new file atau file baru. Ini filenya baru. Setelah itu kita simpan terlebih dahulu, simpan sebagai. Kita klik ini ya. Nah, kita klik di sampingnya, sudah masuk ke folder htdocs tugas web. Kita simpan sebagai di sini tulis pengaduan.php. Kita simpan. Setelah itu kita buat dulu di sini div class seperti ini. Kita buat menjadi card ya, gini. Card kita buat menjadi shadow. Kita tutup. Setelah itu kita tutup dulu ini divnya. Kita tutup kita tutup seperti ini. Kita buat dulu class headernya, div class headernya ya. Kita copy aja ini. Kita pilih. Ini kita copy lagi biar nggak lama. Kita tempelkan di bawahnya sini, di line 2 kita tempel. Setelah itu cardnya kita rubah menjadi card header. Seperti ini, card header. Sudah, setelah itu kita di bawahnya lagi di line ke-6. Ini kita pastekan lagi yang tadi. Kita buat di sini menjadi card body seperti ini. Kita hilangkan seperti ini. Nah, card body-nya seperti ini, ada card header dan card body. Untuk di card header-nya di line ketiganya kita tuliskan tombol kembali ya. Kita buat a have, maka dia akan kembali ke buat masyarakat.php. Dia akan kembali ke masyarakat. Kita buat kelasnya itu menjadi btn primary. Kita buat btn split icon. Yaitu kita tutup. Kita tutup seperti ini. Kita enter lagi. Kita tutup dulu A-nya, linknya maksudnya. A-nya kita tutup seperti ini. Lalu kita enter. Kita akan mengambil di dalam bagian A-nya seperti ini. Di line 4. Di line 4 kita buat lagi span class sama dengan tanda petik sini. Kita buat icon. Setelah icon kita buat teks white 50 seperti ini. Yaitu 50 kita tutup lagi seperti ini. Lalu kita enter. Kita buat di sininya menjadi span seperti ini. Nah, lalu di dalamnya ini di line kelimanya kita akan isi tombol dengan cara iClass sama dengan fa row left. Kita akan memberikan icon kembali ke kiri jika dia
bukan jika dia ya, jika dia mengkliknya, bukan mengklik. Kita buat kembali tulisannya. Kita lupa kembali. Kita tutup span-nya, i-nya, saya lupa span kok span. Saya tutup i-nya seperti ini, i. Kita tutup kembali seperti ini. Nah, setelah ini, oh ini nggak ada tulisan kembalinya. Ini lupa saya. Ini hapus, nggak ada tulisan kembali. Nah, untuk selanjutnya kita ke bawah lagi ke line 6 kita enter. 6 kita enter seperti ini. Lalu kita buat lagi, kita buat menjadi span class seperti ini. Kita buat sama dengan kelasnya ya. Kita buat kelasnya menjadi text seperti ini. Kita tutup kembali. Setelah itu kita tuliskan kembali, tulisannya seperti ini. Lalu kita tutup a-nya. A-nya kita tutup, a-nya kita tutup seperti ini. Lalu kita coba simpan. Kita save, kita simpan. Selesai. Setelah itu coba kita jalankan. Kita klik lagi tulis pengaduan. Kita klik tulis pengaduan, maka dia akan ada tombol seperti ini. Oh, white-nya nggak kebaca ya. Text white. Nggak kebaca. Teks kita buat juga di sini menjadi teks. Kita tambahkan di line 7. Teks white min 50. Lalu kita simpan. Kita coba jalankan lagi. Kita refresh. Ini sudah putih ya, ada tulisan kembali. Kita klik, dia akan kembali ke, oh dia nggak mau ya diklik. Kita lihat dulu. Oh ini F, di bagian 3 ini F, a half seperti itu ya. Kita salah tadi, kita simpan. Kita refresh. Nah, kita kembali, maka dia akan kembali ke masyarakat. Jika kita tulis, maka dia akan ke tulis pengaduan. Untuk selanjutnya kita buat di bodinya di line 17. Kita buat di sini. Kita buat menjadi from class. Bukan from class, kita buat from method. Method sama dengan metodenya kita buat menjadi post. Titik 2 ya, ini tanda petik 2 harusnya. Method post. Kita buat actionnya kita ke proses pengaduan.php dan tipenya kita buat di sini sama dengan kita buat menjadi multipart form data. Kita tutup seperti ini. Kita enter lagi. Kita tutup formnya. Jadi harap maklum ya kalau agak lembet nulisnya, agak lelet. Setelah ini kita buat di bawahnya ini, di dalam line seperti ini. Kita buat div class. Kita buat menjadi form group seperti ini. Kita tutup kembali. Kita tutup lagi menjadi div seperti ini. Jadi ini ditutup ini ya. Nah, untuk selanjutnya kita buat di sini menjadi label style sama dengan font size. Ukuran hurufnya kita akan rubah menjadi nanti 14 pixel. Kita tutup lagi. Setelah itu kita tutup tutup ininya seperti ini. Lalu kita buat di sini menjadi tanggal pengaduan. Kita tutup labelnya. Oh, salah.
labelnya kita tutup seperti ini. Setelah itu label kita tutup, kita enter. Kita di bawah buat from inputnya, kita buat menjadi input tipe sama dengan text. Name-nya kita buat name-nya, name menjadi tanggal pengaduan. kelasnya kita sama dengan, kita buat form control seperti ini. Form control kita buat juga di sini, kita buat read only seperti ini. Read only, hanya melihat saja. Setelah itu kita buat value sama dengan, kita tanda petik, kita buka PHP karena kita akan masukkan kode PHP di sini, tanda tanya sama dengan, kita buat date, buka kurung, tipenya kita buat menjadi DMY seperti ini ya, tipenya jangan lupa DMY. Lalu kita tutup kembali, tutupnya salah, tutup kembali titik koma. Setelah itu kita tutup PHP, seperti ini. Lalu kita tutup tanda petiknya, jangan lupa seperti ini. Nah, tanda petiknya. Setelah itu kita tutup seperti ini. Ini ya jadi kodenya ya. Input tipe text, name TGL pengaduan, class from control, read only, value. Kita coba simpan dulu, kita jalan enggak ini. Kita simpan, kita lihat, kita refresh. Nah, dia akan seperti ini. Oh, tadi di sini jangan D-nya D besar ya. Kita gunakan D kecil aja. Nah, seperti ini D kecil. Karena dia akan menjadi ini. Nah, seperti ini jadinya. D-nya D kecil kalau yang menggunakan handphone. Untuk selanjutnya, kita copy aja yang ini. Kita copy yang ini, div class ini kita copy. Kita pilih. Ini kita copy. Kita salin. Setelah itu kita tempelkan di bawahnya. Kita rubah ini menjadi isi pengaduan. Kita kan butuh isi pengaduan ya, pengaduannya. Nah, ini input tipenya kita rubah menjadi sini ya, menjadi text area. Sini text area tipe text, nggak usah ada tipenya kita hapus. Ini jadinya seperti ini, text area name, kita buat isi pengaduan, kelasnya masih from control, read only-nya kita hapus, seperti ini, kita hapus read only-nya, read only-nya kita hapus, ini read only-nya kita hapus. Setelah itu kita tambahkan required atau harus diisi, lalu kita tutup di sini. Lalu kita tutup dengan text area. Jadi nanti kodenya seperti ini jadinya. Ini text area name, isi pengaduan, class from control, required text area. Name-nya isi pengaduannya, jangan lupa. Untuk ke bawah lagi, kita pastekan. Kita akan membuat from input fotonya. Kita pastekan lagi, kita tempel. Nah, ini untuk yang foto. Kita buat di sini menjadi foto. Jadi foto seperti ini. Tipenya kita rubah yang line 26 menjadi file. Name-nya kita buat menjadi foto. Jadi foto. Class from control, read only-nya kita hapus ini. Ini kita hapus sama seperti tadi. Kita hapus. Nah, seperti ini. Ini ya, setelah di sampingnya ini kita tambahkan asep. Asepnya kita tambahkan, itu sama dengan tanda begini. Kita buat image slash tanda bintang sini. Jadi dia akan seluruh gambar yang diperbolehkan. Jadi seperti ini kodenya, lihat ini untuk yang from foto. Terus selanjutnya kita akan buat tombol. Buat tombol kita pilih aja ini,
pilih, kita daripada ngetik, kita ambil from group ini, kita salin, kita tempelkan di sini. Tempel, setelah itu kita tutup dulu. Kita tutup /div. Nah, kita buat dulu tombol simpannya dengan cara seperti ini. Button tipe sama dengan submit ya, pakai T, submit. Class sama dengan btn sukses. Ini jangan lupa kita tutup dulu. Nah, untuk itunya kita buat menjadi simpan atau kirim lah ya. Kita buat kirim. Lalu kita tutup buttonnya. Buttonnya kita tutup seperti ini. Kita tutup kembali. N-nya kurang lagi. Kita tutup kembali seperti ini. Ini baru tombol simpan. Kita butuh tombol reset. Kita pilih dulu, kita copy ini yang line 30. Kita salin. Kita enter di bawahnya. Kita tempel. Nah, tipenya kita buat menjadi reset. Ini btn-nya kita rubah menjadi btn warning seperti ini. btn warning kita rubah sini, bukan kirim tapi hapus data seperti ini. Lalu kita simpan, kita coba apa yang akan ada di tampilan kita setelah kita mengetik kode panjang ini. Kita refresh kembali. Nah, jadi isinya seperti ini ya. Ini misalkan kalian udah ngisi, udah milih foto, misalkan foto ini, foto inilah ya. Ini foto ini, kita selesai, kita pilih, coba kita hapus datanya, maka dia akan hilang. Itu fungsi reset. Nah, kita akan membuat file untuk pemrosesan ini nanti. Pemrosesan file-file ini yang kita input akan masuk ke database. Untuk yang pertama, kita buat file sesuai dengan action kita tadi ini. Actionnya ke proses pengaduan. Kita akan buat file, kita buat baru. Lalu kita simpan dulu. Kita simpan sini. Kita buat menjadi di sini namanya menjadi proses pengaduan.php. Oke. Setelah ini kita buat dulu, buka PHP-nya. Kita buka PHP-nya. Seperti ini. Buka PHP seperti ini. Nah, setelah buka PHP, kita mulai dulu session start. Karena kita nanti akan mengambil dari session setelah kita mulai, kita buat dulu yang pertama, yaitu tinggal pengaduan itu sama dengan variable underscore post tanda petik 1. Kita sesuai dengan ini, apa tadi, tanggal pengaduan, text name-nya tgl pengaduan. Salah ya, kita pindah ke sini, namanya itu tgl pengaduan ini. Lalu kita tutup, kita titik koma seperti ini. Setelah kita enter setelah tanggal pengaduan apa, kita harus punya nick ya, sesuai dengan database ini. Kita buka database kita dulu. Kita buka dulu, kita lihat ya database kita ada apa aja. Database pengaduan kita buka di pengaduan kita ya, di pengaduan kita buka struktur. Ini punya saya ada isinya, saya hapus dulu ya, kalau tempat kalian mungkin belum ada isinya, saya hapus dulu ya, saya hapus. Nah, kita lihat struktur apa aja yang perlu kita isi di sini. Kita perlu ID pengaduan, karena INT nggak usah lagi.
TGL pengaduan, nick isi laporan, foto status. Setelah itu kita butuh nick dulu. Nick itu kita ambil dari session kita, sama dengan kita buka aja di bagian proses register. Proses register adakah? Ini proses register. Kita ambil yang ini. Proses register, proses login. Kita cari proses login, ini session nick. Ini kita copy aja, ini yang line 15 kita pilih. Ini biar kita nanti nggak salah, kita salin. Lalu kita pindah lagi ke proses pengaduan, kita tempelkan di sini. Nah, seperti ini. Kok nama? Kita harusnya nick ya, nick. Di sini kita buat nick. Nick ini seperti ini tadi nick. Ses login, ini nick. Session ini, session nick line 13. Harusnya line 13 yang kita copy tadi. Nah, setelah ini kita butuh apa lagi? Kita butuh isi laporan. Kita buat di sini variabel isi laporan sama dengan kita copy yang ini tadi, yang line Pak kita copy karena kita ngetikkan susah, kita salin. Di sini kita tempel. Nah, kita sesuai dengan ini. Apa tadi namanya kita? Isi pengaduan. Di sini kita buat isi pengaduan. Udah benar ya, isi pengaduan. Sedangkan kita di sini laporan ya namanya ya. Isi laporan, tanggal pengaduan. Oke. Setelah itu kita butuh apa lagi? Kita butuh foto. Untuk foto kita agak berbeda. Untuk yang pertama, kita butuh yaitu asal foto. Kita sama dengan asal fotonya, kita buat add files. Kita buat seperti ini, tolong diikuti ya. Seperti ini. Files, ini salah pakai S. Ini pakai S, files. Kita buat tanda petik seperti ini. Files kita tadi nama itunya apa? Foto. Foto itu kita tutup seperti ini. Lalu kita buka lagi, buka seperti ini, kita kasih tanda petik. Setelah itu kita buat temporary name atau TMP name. Ini TMP name, tanda petik, kita tutup, kita titik koma. Kita enter. Udah ya, seperti ini TMP name. Kita buat lagi di sini menjadi nama foto. Kita sama dengan, lalu kita copy yang nomor 7 tadi, kita pilih, kita copy, kita salin, kita tempel. Ini kan TMP name, lalu kita buat aja di sini menjadi name. Nah, menjadi name seperti ini. Lalu kita enter. Nah, setelah itu baru kita buat dulu. Buat di sini buat ya. Di sini folder atau tempat penyimpanan nanti apa namanya? Kita buat nama penyimpanannya nanti menjadi folder foto. Foto kita titik koma. Setelah itu kita butuh lagi yaitu status. Itu kita buat menjadi isinya akan 0 statusnya. Jadi kan tadi enum kita buat jadi 0. Untuk selanjutnya kita buat menjadi if jika mov uploaded file kita di sini buat variabel asal foto, koma, kita buat di sini menjadi variabel ini ya, variabel foto titik tanda seperti ini, tanda bintang seperti ini, kita buat menjadi slash, tanda petik lagi, tanda titik. Setelah itu kita buat sini nama foto. Lalu kita tutup 2 kali karena menutup ini ya. Lalu kita buka seperti ini. Lalu kita tutup. Lalu kita buat else-nya. Kita buat seperti ini.
Lalu kita buat dulu pemberitahuan jika fotonya nggak masuk. Gimana? Kita ambil aja yang misalkan di register, di proses register, diproses agar kita nggak ngetik sama ini, kita echo-nya di proses register kita pilih line 15 sampai line 20. Kita salin. Itu kita pindah lagi ke file pengaduan. Kita tempelkan di line 15. Nah, kita ganti ininya. Kita ganti ininya. Jadi kita rubah ininya. Maaf, Anda gagal upload foto. Ini. Kita mau kemana kalau kita gagal? Kita ke masyarakat. Kita lihat kemana ini, kita buka ini, ininya URL tulis pengaduan, kita copy aja di sini. Kalau enggak kita pilih ini kita copy aja URL tulis pengaduan, URL masyarakat, kita buat di sampingnya URL sama dengan tulis pengaduan seperti ini. Ini salah, ini titiknya harus di dalam sini, titiknya di samping sini, ini ya, ini seperti ini. Nah, jika dia benar, kita akan melakukan query-nya bagaimana? Kita buat sini lagi kayak kemarin, kita panggil include dulu koneksi, kita panggil koneksi.php, kita titik koma, lalu kita buat di sini menjadi SQL, itu sama dengan MySQLi. Bukan langsung ya, kita buat SQL-nya dulu aja biar nggak panjang. Tanda seperti ini kayak kemarin, insert into apa, kita folder apa, kita tabel apa, kita buat pengaduan itu ada apa aja. Kita lihat pengaduan itu ada yang enggak di itu ya, apa aja yang di tabel pengaduan, ada apa aja. Kita lihat ada tanggal pengaduan, nik, isi laporan, foto, status. Kita buat jadi tanggal pengaduan, nik, isi laporan, foto, status. Lalu kita tutup ini, kita enter aja kalau misalkan panjang. Nah, setelah itu kita buat spasi valuesnya apa aja. Ini valuesnya kita punya di sini, kita punya tanda petik dulu dan variabel tanggal pengaduan, kita tanda petik, kita koma, tanda petik lagi. Setelah itu kita punya nik, kita tanda petik, tanda koma, tanda petik lagi, variabel apa, isi apa, kita diisi laporan, berisi laporan, tanda petik lagi, tanda koma, tanda petik, kita variabel nama foto ya, jangan lupa nama foto, tanda petik, tanda koma, tanda petik, variabel, setelah itu status, tanda petik, setelah itu kita tutup, kita tanda petik 2, kita titik koma. Ini ya, jadi untuk selanjutnya kita buat di sini query-nya. Kita buat if jika MySQLi query dalam kurung kita variabel koneksi, variabel SQL itu benar, 2 ya ininya ya. Apa yang akan kita lakukan? Nah, jika dia benar, maka kita akan memberikan pemberitahuan apa? Nah, dan jika dia salah, kita akan beritahu apa? Kita buat S lagi untuk jika dia salah. Kita buat lagi seperti ini. Nah, jika dia benar, akan kita berikan pemberitahuan. Ini kita copy aja yang line 25 tadi. Echo sampai titik koma. Kita salin untuk pemberitahuannya. Kita tempel. Nah, seperti ini. Kita buat di sini pemberitahuannya.
sebutannya kita rubah Anda berhasil ya. Kita rubah Anda berhasil mengirim laporan. Nah, ini kemana? Kita hapus saja ininya, linknya. Link jika dia benar, dia akan ke halaman masyarakat aja, nggak ada belakangnya, nggak ada URL-nya. Kita hapus seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, Anda berhasil. Jika dia salah seperti apa? Kita pastekannya lagi. Kita tempel. Maaf, Anda gagal. Ini kita tulisnya kita rubah. Kita rubah. Anda, kita tanda seru ya depannya ya, biar kalian tahu. Tanda seru. Anda gagal mengirim laporan seperti ini. Lalu dia benar, ini linknya nggak usah dirubah. Lalu kita coba. Sebelum kita mencoba, kita buat dulu folder foto tadi, lupa ya kalian ya. Kita buat folder foto dulu. Kita di internal, nama folder kita tadi di htdocs, di tugas web. Kita buat folder baru dengan nama foto untuk menampung foto tadi yang sesuai dengan ini kita. Ini foldernya ini. Kalau pengen dirubah nggak apa-apa. Lalu kita jalankan. Aplikasi kita. Kita akan coba. Ini ya. Kita coba ini, kita isi. Ini laporan ke-1. Fotonya saya pilih. Misalkan fotonya saya pilih ini. Mana ya? Saya pilih yang mana ya? Kita pilih yang ini. Saya coba pilih yang ini. Gambar ini, gambar orang pakai rompi. Kita selesai. Setelah itu kita kirim. Oh, maaf, Anda gagal upload foto. Jadi kita ada yang salah ya. Oke. Ada errornya. Kita coba di line mana yang error. Oke, kita ada yang salah di line 12. Harusnya ini folder ya namanya ya. Ini di line 12 ini foto ini kita ganti nama menjadi folder titik seperti ini. Bukan foto, folder. Kita simpan. Oke, kita coba lagi. Coba ya, kita refresh. Kita buat ini pengaduan ke-1. Kita pilih fotonya. Saya pakai yang rompi tadi, masih pakai rompi tadi nggak apa-apa. Selesai, saya kirim. Udah gagal mengirim laporan. Kenapa gagal? Kita coba dulu di query-nya, kita lihat di quick edit-nya. Apa yang kita salah? Kita insert into pengaduan. TGL, di sini bukan TGL pengaduan, tapi pengaduan ya. Saya salah lagi di line 15. Ini isi laporan, foto, status. Kita simpan lagi. Jadi inilah kalau kita ngoding, nggak selamanya harus sekali langsung benar. Kita perlu memeriksa dulu. Jadi harus sabar. Kita tulis di sini ini laporan ke-1. Kita pilih filenya. Pilih fotonya ya, maksudnya ya. Kita ini. Kita selesai, kita kirim. Nih, Anda berhasil mengirim laporan. Kita oke. Kita coba lihat di database-nya masuk atau enggak. Kita mode desktop aja biar enak. Mode desktop. Nah, saya refresh lagi keluar atau enggak. Ini saya itu ya. Saya ke tabelnya masuk atau enggak. Saya ke jelajah. Masuk atau enggak. Ini masuk. Masukkan statusnya 0, isi laporannya masuk, dan tanggal pengaduannya juga masuk. Ini kok 2031 ya? Mungkin settingan PHP ininya nggak apa-apa lah untuk tanggalnya, yang penting masuk ya. Nah, untuk misalkan kita nulis laporan lagi di sini, kita tulis laporan, kita buat ini laporan ke-2. Kita pilih fotonya misalkan kita cari yang ini. Foto anak kecil, lalu kita selesai, kita kirim. Ini oke. Kita lihat, cek di database-nya lagi. Kita refresh lagi.
Ini sudah masuk, ini kan, ini laporan ke-1, ini laporan kedua. Untuk fotonya kita coba lihat masuk nggak di folder foto kita. Nah, ternyata masuk dua-duanya. Nah, untuk mengatasi yang ini di tulis pengaduan, ini kok 2031 itunya, tanggalnya. Kita coba ini. DMY kok 2031 ya. Untuk tanggalnya nggak apa-apalah 2031 karena mungkin PHP-nya ya, PHP versinya ya set time zone-nya masih time zone yang luar negeri. Nanti kita akan coba untuk selanjutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.